dengan menyebut asma Allah, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, mengasihi seluruh umatnya dengan berbagai macam kasih sayang yang telah diberikannya pada kita, termasuk salah satu nikmat yang hampir tidak bisa sama sekali dibeli, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini sebuah penghargaan buat kita, kelebihan kita semua mungkin dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, bahwa kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan mudah-mudahan setelah kita melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan kemarin, hendaknya kita termasuk orang yang berhasil mendapatkan rahmat Allah, berhasil mendapatkan barokah Allah, dan pula berhasil untuk memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalimat takbir berkumandang dari seluruh penjuru dunia, dari mulai batas barat sampai batas timur, utara sampai selatan. Hampir tak satu negeri pun tidak mengumandangkan asma Allah. Sekalipun di negara komunis Korea yang paling anti terhadap agama, tetapi alhamdulillah dengan komitmen hanya 36 orang di Korea Utara tetap melaksanakan sholat Id di pagi hari ini. Ini menandakan bahwa kekuatan iman itu mampu mengalahkan Kim Jong-un. Kekuatan iman itu mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan yang lainnya, sehingga pada hari ini kita pun bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan yang lain. Apalagi saudara-saudara, bapak-bapak yang telah semalam mengumandangkan takbir mengagungkan asma Allah, kita berperang melawan ngantuk. Tapi alhamdulillah dengan dahsyatnya iman yang luar biasa, sehingga bergemalah suara takbir dari seluruh penjuru dunia. Inilah hal yang paling ditakutkan oleh musuh-musuh Allah. Ketika bergemanya suara takbir di mana-mana, itu musuh-musuh Allah merasa takut. Kenapa? Karena dari Idul Fitri ini bisa saja membangkitkan semangat tinggi yang luar biasa, yang selama ini umat Islam masih menjadi bulan-bulanan mereka, bulan-bulanan orang-orang kafir, bulan-bulanan orang-orang ateis, bulan-bulanan orang Zionis, bulan-bulanan orang kapitalis, nasionalis, dan sosialis yang lainnya. Sepertinya taring Islam sudah tercabut. Tetapi ketika berkumandang suara takbir, maka bulu kudu mereka mulai merinding lagi. Karena bisa saja di momen Idul Fitri ini justru akan bangkit Islam yang keduanya lebih dahsyat dari apa yang terjadi 800 tahun ke belakang. Islam akan merebut kembali dunia. Konon katanya Islam akan muncul dari dataran Asia Timur, yaitu dari negara Republik Indonesia. Ini mudah-mudahan memang terjadi, bahwa kebangkitan Islam akan muncul kembali dari tanah air kita ini. Karena umat Islam sudah sangat merindukan, saudara-saudara. 800 tahun Islam sudah kehilangan wibawanya di mata mereka. 800 tahun umat Islam terombang-ambing oleh dunia mereka. Bahkan 800 tahun pula Islam sudah tidak dihargai oleh mereka. Inilah sekali lagi yang dikhawatirkan oleh mereka. Dunia timur Islam akan bangkit menggugat bahwa dunia ini adalah milik umat Islam.
tak satu kata pun dalam Al-Quran bahwa dunia ini diberikan kepada orang kafir, saudara-saudara. Tidak ada satu kata pun. Bahkan ketika Allah membuat grand planning, rencana besar, Allah akan membuat sebuah khalifah, itu hanya diberikan kepada Nabi Adam awal mulanya. Dan kekhalifahan itu adalah milik umat Islam. Sebetulnya umat Islam itu bukan menguasai, tetapi merebut kembali. Merebut kembali, saudara-saudara, bahwa dunia ini Allah tidak pernah mewariskan ke orang Zionis, ke orang sosialis, apalagi orang ateis, apalagi orang nasionalis. Dunia ini adalah milik umat Islam. Cuma sayang umat Islam tidak berpikir ke arah sana. Sedikit kita membayangkan, jika kita punya rumah, dihuni oleh orang lain, direbut oleh orang lain, yakin kita takkan beras kerasan hidup. Moal betah cicing lamun urang diis naon, imah urang diisian ku batur. Caci maki, hinaan mereka, penyepelean mereka itu sudah mencapai ke puncaknya terhadap umat Islam, termasuk maaf di negara yang konon katanya kita cintai ini. Umat Islam hanya jadi bulan-bulanan. Hati-hati, kebangkitan komunis itu sekarang sangat terbuka luas. Tapi bagi saya, insya Allah, secara pribadi, Asep Badrudin mengharapkan partai komunis bangkit di dia. Karena di sanalah akan diuji umat Islam akan betul-betul muncul. Jadi nu jadi masalah naon, umat Islam terbuka lawan. Terbuka lawan, lain mengharapkan komunis ayeuna jaya di dia, lain. Akhirnya mulai bangkit. Orang-orang pemberani di dalam umat Islam sudah mulai bermunculan. Kenapa? Angin segar. Pintunya sudah mulai dibuka untuk orang-orang komunis. Bahkan secara terang-terangan Ribka Ciptaning membuat sebuah buku, Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Sekarang kader komunis sudah menunggu, kata Ribka Ciptaning. Ada 20 juta kader komunis yang sudah menunggu. Bisa kita bayangkan. Saudara-saudara tahu, pemenang kemarin di pemilu hanya 23 juta itu juara kesatunya itu. Jika komunis bangkit dan disambut oleh 20 juta kadernya, maka yakin komunis akan jaya di Nusantara ini. Inilah yang menjadi masalah buat kita. Jangan dianggap tidak ada masalah. Justru masalah besar sedang menanti kelemahan kita. Coba kita bayangkan, apalagi di suasana corona seperti ini. Ini adalah konspirasi tingkat global, konspirasi tingkat dunia. Subhanallah. Inilah yang diharapkan oleh mereka. Umat Islam jangan sampai seperti ini. Kata si Fauzan, aku paling gak kerasan ketika terjadi Idul Fitri. Ini membuktikan apa yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya ada rasa ketakutan yang sangat tinggi buat mereka, saudara-saudara. Jadi alangkah naibnya kita selaku umat Islam hanya bertopang dagu, ya, menyelesaikan masalah yang tak kunjung selesai dengan sesama umat Islam lagi. Hanya perbedaan-perbedaan yang kecil dan sedikit menjadi permasalahan yang dibesar-besarkan, padahal sama-sama satu tauhid, sama-sama satu Al-Quran, sama-sama satu Al-Hadis, dan sama-sama satu agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah sholat id yang saya hormati, sengaja saya sampaikan pengantar pada khutbah pagi hari ini dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ada yang mendengar, ada yang menyampaikan ke sebelah sana, ya. Ada yang menyampaikan ke sebelah sana bahwa
Saya tidak takut apapun yang terjadi, karena sudah jengah umat Islam yang ada di Indonesia itu hanya jadi bulan-bulanan orang-orang kapitalis, hanya jadi bulan-bulanan orang-orang Chinese. Karena yang berkuasa sekarang mau tidak mau orang-orang Chinese. Saatnya sekarang kita berkata kembali seperti apa yang terjadi umat Islam di zaman Bung Karno dulu. Jangan terlalu dikasih hati orang-orang Chinese, karena mereka lah yang membiayai apa yang terjadi pengerusakan. Bayangkan kalau saudara-saudara sedikit melayar ke dunia maya, apa yang terjadi sekarang sudah terang-terangan. Sales Yesus sudah masuk sampai ke mobil-mobil bus. Ia dibilang lagi sales Tuhan. Kalau ke Ganaya mungkin belum ada sales Tuhan secara langsung. Ya, kalau di Bandung, di Ranca Ekek, di tempat saya di sana, itu sudah banyak yang terang-terangan datang ke toko-toko membagikan brosur-brosur. Itulah sales Yesus, sales Tuhan. Tetapi mana umat Islam di sini? Saya bukan sedikit mengkritik terhadap umat Islam. Saya kebetulan waktu itu ke suka ngantor ke ibu kota Kabupaten Bandung sorean. Orang-orang kafir, orang-orang Kristen dengan bangganya setiap hari Minggu kata mereka menenteng kitab Injil yang tebal itu. Anak-anak muda membawa kitab Injil naik turun angkot pulang atau berangkat ke gereja. Sementara di sisi lain dengan umat Islam apa yang terjadi? Kayaknya umat Islam masih malu-malu atau gengsi apabila ada anak muda menenteng kitab Al-Quran di angkot. Wah, era. Kan seperti itu. Begitu hebatnya mereka itu membrainwash umatnya, ya, membriefing umatnya yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi saatnya, mungkin bisa saja kebangkitan Islam itu muncul dari Cibiuk ini. Bisa saja. Karena Cibiuk pernah menggemparkan dunia untuk memperjuangkan Islam. Cibiuk itu sudah ada catatan di tingkat dunia bahwa Cibiuk ini pernah bangkit umat Islam dari Cibiuk ini. Hal inilah yang tidak bisa kita sepelekan untuk kita sebagai anak cucu orang-orang Cibiuk. Saya bukan orang membanggakan kedaerahan, tetapi bangga bahwa Islam pernah bangkit, dipercik dari Cibiuk ini. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali, bahwa kebangkitan Islam secara global bisa lahir dari santri-santri, dari para kiai Cibiuk. Bisa jadi seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.